Ketua DPD RI memasuki ruang rapat paripurna. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Nazabuddin sudah menuju mimbar utama untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita panjatkan doa untuk proklamator dan para pahlawan bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan serta kejayaan Indonesia. Mengheningkan Cipta, mulai.
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia kelima, Presiden Republik Indonesia keenam, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Republik Indonesia ketujuh, Bapak Insinyur Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Profesor Amzulian Rifai.
para wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pimpinan lembaga-lembaga negara, para ketua umum partai politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang mulia para ketua parlemen negara-negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan teristimewa untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dimanapun saudara berada. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2025 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis yang berbahagia, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Semoga doa yang akan kita panjatkan hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan semoga bangsa Indonesia senantiasa diberkahi, dilindungi, dan diberi kekuatan oleh Allah. Doa akan dipimpin oleh Saudara Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim yu'azim sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dari lubuk hati paling tulus, kami memanjatkan syukur kehadirat-Mu, karena pagi hari yang berbahagia ini, kami bisa menyelenggarakan sidang bersama DPR, DPD RI tahun 2025, dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kami dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Sebuah artikulasi syukur kenegaraan di dalam memaknai proklamasi kemerdekaan bangsa kami. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, Engkau pernah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan yang dimeriahkan segenap hamba-Mu di bumi Indonesia menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menambahkan kenikmatan dan kedamaian kami di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a. Engkau juga pernah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kami kabulkan. Kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengemban warisan amanah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa kami. Jauhkan kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Tanamkanlah ke dalam alam bawah sadar segenap warga bangsa kami semangat persatuan dan kesatuan seperti di dalam firman-Mu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepada. Ya Allah, ya Nasir, ya Wahhab. Masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Namun, Engkau menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Anugerahkanlah ketakwaan kepada kami, agar kami dapat merasakan keajaiban-keajaiban itu. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inna rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Jauhkanlah bangsa kami dari kesia-siaan hidup, seperti yang Engkau peringatkan, wala takunu kallatina qadat ghazalaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian seperti seorang yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat, lalu menjadi cerai-berai kembali.
Ya Allah, Ya Karim, Ya Hafid, kami sangat mendambakan darimu agar bangsa kami mampu menjadi contoh baldatun taibah, warabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripah, luh jinawi, tata tentrem, kerta raharjo. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memimpin doa. Sidang majelis, hadirin dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Di awal pidato ini, kami mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia, keberkahan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia, terutama nikmat kemerdekaan. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita, seluruh bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke-80. Kita akan kembali mengibarkan sangsaka merah putih dengan penuh haru dan hormat di seluruh penjuru tanah air. Namun, tahun ini peringatan itu telah berbeda dan lebih teristimewa. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sebuah angka yang bukan hanya besar secara matematis, tetapi juga monumental dari segi sejarah. 8 dekade yang lalu, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Proklamator kita, yakni Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah deklarasi tegas bahwa bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri, dengan harga diri dan kemanusiaan yang utuh. Momen peringatan kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, nasionalisme bukan hanya slogan. Bung Karno pernah mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Namun, beliau juga menekankan bahwa penghormatan bukan semata dalam bentuk monumen dan upacara, tetapi dalam kemauan kolektif yang terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsanya. Kemerdekaan itu bukan pencapaian akhir, melainkan pintu menuju kerja keras dan pembaharuan tiada henti. Itulah yang diingatkan oleh Bung Hatta tentang kemerdekaan kita. Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto, di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit dan pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia. Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi. Program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Kita patut bersyukur atas pencapaian dalam program pemerintah yang layak dicatat dan kini telah mulai dirasakan manfaatnya.
makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita. Melalui program ini, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota MPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota DPR RI yang hadir. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najumuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Suhartoyo, yang saya hormati. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Amzulian Rifai, yang saya hormati. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudari Isma Yatun. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan Pimpinan Lembaga, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik yang hadir. Partai PDI Perjuangan yang mewakili ketua umumnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, saya sendiri, saudara-saudara sekalian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh, para duta besar negara sahabat yang saya hormati, para ketua Parlemen negara sahabat, Speaker of the House of Representatives from Malaysia, His Excellency Tan Sri Dato' Dr. Johari bin Abdul dari Parlemen Malaysia, Speaker of Legislative Council of Brunei, His Excellency Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Darussalam Rahman, Speaker of the Parliament of Singapore, His Excellency Mr. Sia Kian Peng, Speaker of the National Parliament of Timor-Leste, Her Excellency Miss Maria Fernanda Lai. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pers media dari dalam dan luar negeri, para tamu undangan yang saya hormati, para wakil-wakil rakyat yang hadir, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita
berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita, hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1949. Sejak itu para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-7, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998, dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008, berhasil menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, hari ini
299 hari yang lalu, saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia, dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama wakil presiden saya, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang hikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat, untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin dan lembaga-lembaga negara. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya miko dhuwur mendem jero, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepos liro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso. Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan.